Assalamualaikum. Hai. Di video kali ini aku akan kembali bahas tentang matematika. Khususnya kita akan membahas tentang soal TPS pengetahuan kuantitatif dan matematika pada bab aljabar dan faktorannya. Kali ini part yang pertama dulu ya. Mari siapkan alat tulisnya dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Kita mulai untuk soal yang pertama, diberikan A sama dengan 49 dan B sama dengan 59. Maka nilai dari A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 per A dikurang B dikurang A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 per A tambah B sama dengan. Langkah pertama yaitu kita rubah dulu nih, A pangkat 2 dikurang B itu kan sama aja dengan A dikurang B dikali dengan A ditambah B. Ingat, ini adalah sifat di dalam faktoran ya. Nah, apabila udah kita rubah, tinggal kita masukkan ke dalam bentuk soalnya tadi. A dikurang B dikali A ditambah B per A dikurang B. Begitu juga dengan yang di sampingnya. Ingat, yang kita rubah tadi hanya bagian atas ya. Untuk penyebutnya tetap mengikut dari soal. Selanjutnya tinggal kita coret yang mana bentuknya sama. Misal A dikurang B itu kan sama aja dengan A dikurang B yang bagian atas nih. Nah, itu boleh dicoret. Di sebelahnya kan karena di bawahnya A ditambah B, maka yang dicoret A ditambah B. Sehingga yang tersisa A ditambah B dikurang A dikurang B. Nah, berikutnya, karena yang tersisa tadi dalam kurung A ditambah B dikurang dengan dalam kurung A dikurang B, maka kita hilangkan dulu nih tanda kurungnya dengan cara seperti yang biasa ya. A ditambah B yang bagian depan itu tetap A ditambah B, sementara yang di bagian belakang itu kita kalikan dengan tanda minus atau pengurangan yang ada di depannya. Sehingga didapat minus A dan plus B. Nah, karena sudah terbuka tanda kurungnya, maka tinggal kita jumlahkan seperti biasa. Karena A ketemu dengan minus A, itu bisa dicoret. Karena hasilnya kan 0. Sehingga yang tersisa B ditambah B. B ditambah B itu kan sama dengan 2B. Ingat, nilai B di soal kan sama dengan 59. Maka 2 dikali 59 hasilnya adalah 118. Maka itu adalah hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Apabila ada R pangkat 2 dikurang 2RS ditambah S pangkat 2 itu sama dengan 4, maka R dikurang S pangkat 6 itu bernilai. Nah, untuk soal kali ini kita rubah juga nih bentuknya. Yang awalnya R pangkat 2 dikurang 2RS ditambah S pangkat 2, kita rubah ke dalam bentuk perpangkatan menjadi dalam kurung R dikurang S pangkat 2. Untuk pembuktiannya kita coba ya. R dikurang S pangkat 2 itu kan sama aja dengan R dikurang S dikali dengan R dikurang S. Nah, tinggal kita kalikan secara pelangi biasanya yang disebut di sekolah-sekolah ya. Nah, R dikali R kan R pangkat 2. Terus R dikali S itu kan minus RS ya. Berikutnya minus S dikali R juga minus RS, dan yang di belakangnya minus ketemu minus kan plus, menjadi plus S pangkat 2. Nah, karena ada minus RS ketemu dengan minus RS, maka jadinya R pangkat 2 minus 2RS ditambah S pangkat 2. Dan terbukti ya, kembali ke soal, R pangkat 2 dikurang 2RS ditambah S pangkat 2 itu sama dengan dalam kurung R dikurang S pangkat 2. Selanjutnya, R pangkat 2 dikurang 2RS ditambah S pangkat 2 sama dengan dalam kurung R dikurang S pangkat 2. Sementara di soal meminta dalam kurung R dikurang S pangkat 6, maka dalam kurung R dikurang S pangkat 2 tadi perlu kita kalikan pangkatnya dengan 3 agar menjadi 6. Maka dalam kurung R dikurang S pangkat 2 itu kan sama dengan 4, seperti di soal ya. Tinggal kita pangkatkan dengan 3. 4 pangkat 3 itu hasilnya 64. Maka selesai deh. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Tentukan nilai dari dalam kurung 2x dikurang 11 dikali dengan 2x tambah 11 lagi per 4 dikurang dalam kurung x dikurang 11 dikali dengan dalam kurung x ditambah 11. Langkah pertama yang di dalam kurung bagian atas tadi kita rubah dulu nih bentuknya. Yang awalnya kan 2x dikurang 11 dikali dengan 2x tambah 11. Kita kalikan dengan cara pelangi ya, sama dengan yang tadi. Sehingga didapat 4x kuadrat
ditambah dengan 22x dikurang 22x dikurang dengan 121. Karena di sini ada yang sama, plus 22x dikurang dengan 22x, maka itu bisa kita coret. Jadi yang tersisa 4x pangkat 2 dikurang dengan 121. Oh iya, jangan lupa perempatnya ya, karena di soal tadi ada perempatnya. Jadi untuk bagian yang pertama sudah kita temukan nih, bentuknya seperti ini. Lanjut ke bentuk yang kedua. Di bentuk yang kedua itu kan dalam kurung x dikurang 11 dikali dengan dalam kurung x ditambah 11. Caranya juga sama, tinggal kita kali pelangi. Setelah dikalikan, maka didapat x pangkat 2 ditambah 11x dikurang 11x dikurang dengan 121. Nah, di sini ada 11x tadi ya, dikurang dengan 11x, maka ini juga bisa dicoret. Sehingga yang tersisa x pangkat 2 dikurang dengan 121. Selanjutnya kita gabung bagian yang pertama tadi dengan yang bagian kedua. Kita kurangkan ya. Nah, di sini karena yang satu punya penyebut dan yang kedua itu nggak punya penyebut, maka penyebutnya kita samakan dulu, yaitu sama-sama 4. Maka di bagian kedua didapat bagian depannya itu angka 4 ya, biar sama-sama 4 penyebutnya. Nah, karena sudah sama-sama 4, maka bisa nih kita gabung jadi perempat. Untuk bagian ini nanti kita pecah supaya tidak ada lagi yang memakai tanda kurung. Maka didapat 4x pangkat 2 dikurang 121 dikurang 4x pangkat 2 plus 484 didapat dari minus 4 dikali minus 121 ya. Pernya tetap dia per 4. Karena di sini ada yang sama lagi, 4x pangkat 2 dikurang dengan 4x pangkat 2 plus kan ketemu minus bisa dicoret, maka yang tersisa minus 121 ditambah 484 per 4. Jadi tinggal kita jumlahkan, didapatlah 363 per 4 tadi. Ketika dibagi maka didapat 90,75. Selesai deh. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apabila 1 per x ditambah 1 per y sama dengan 1 per 3, maka xy per x tambah y itu sama dengan, untuk soalnya kan 1 per x ditambah 1 per y sama dengan 3. Yang ditanyakan xy per x tambah y, yang mana penyebutnya itu yang diminta x tambah y. Maka dari soalnya tadi yang diketahui x dan y, tinggal kita rubah penyebutnya. Kita samakan dulu menjadi xy dan xy. Untuk menyamakannya itu tinggal kita kalikan silang aja ya. Jadi didapat y per xy ditambah x per xy sama dengan 1 per 3. Nah, kalau ini dijadikan 1, maka y ditambah x atau kita balik menjadi x tambah y itu kan per xy kan ya. Sementara di soal dimintanya xy per x tambah y, jadi kebalik gitu kan. Nah, untuk yang bagian bawah tadi kan dia sama dengan 1 per 3. Maka karena dia terbalik, 1 per 3 nya tadi tinggal kita balik juga menjadi 3 per 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 3. Selesai deh. Kita lanjut ke soal yang terakhir di part yang pertama ini. Apabila B bernilai 1/4 dari A, maka tentukan nilai dari A ditambah B per akar AB. Seperti yang diketahui di soal bahwa nilai B itu sama dengan 1/4 dari A, maka untuk soal A ditambah B per akar AB, nilai B-nya kita ganti dengan 1/4A. Jadi A ditambah 1/4A per akar A 1/4A. Selanjutnya untuk bagian atas itu kita samakan dulu penyebutnya menjadi 4, sehingga menjadi 4/4A ditambah 1/4A. Untuk di bagian bawahnya itu kan perkalian ya, jadi akar A kuadrat per 4. Kembali ke bagian atas, kan sudah sama-sama 4 tuh penyebutnya, maka bagian atasnya bisa langsung kita jumlahkan menjadi 5/4A per akar A kuadrat per 4. Nah, A pangkat 2 per 4 ini kan bisa dipecah menjadi akar A per 2 dikali dengan A per 2 ya. Sehingga apabila kita tarik akarnya nih menjadi 5/4A tadi per langsung menjadi A per 2 atau
bisa dibikin 1/2A gitu. Nah, A-nya ini bisa kita coret dengan yang atas karena kan sama-sama A ya. Nah, yang tersisa 5/4/1/2. Ini kita tinggal balik biar memudahkan untuk menyelesaikannya. Berarti menjadi 5/4 dikali dengan 2/1. 5 dikali 2 kan 10 ya. Jadinya 10/4. Nah, 10/4 itu bisa kita sederhanakan menjadi 5/2 karena masing-masing kita bagi 2. Jadi hasilnya 5/2 itu udah benar, tapi kalau nanti di pilihan gandanya nggak ada, bisa dibikin menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi 21/2. Selesai deh. Oke, cukup ya untuk part satunya. Terima kasih banyak sudah mau belajar dan sudah mau menonton video ini. Kalau kamu suka videonya, tolong bantuannya ya untuk subscribe dan like. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.